Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Salam dan bahagia. Saya Eka Sarwinda, calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi serta kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pemantik, ada 3 pertanyaan untuk merefleksi diri saya sendiri. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1, yaitu kurang memahami karakteristik murid. Selanjutnya, proses pembelajaran tidak berpusat pada murid, guru mendominasi pembelajaran. Selanjutnya, hanya berfokus pada ketercapaian nilai akademik, mengejar target kurikulum. Selanjutnya, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi saat proses pembelajaran. Kemudian kelas yang tenang, tertib, dan anak-anak yang diam memahami materi saat pembelajaran berlangsung menjadi fokus saya. Yang saya pelajari dari modul 1-1, asas pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian dasar-dasar pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya mengenai kodrat murid. Sebagai pendidik, kita harus menuntun murid sesuai kodratnya, yaitu kodrat keadaan yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Selanjutnya, budi pekerti murid. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta yaitu kognitif, karsa yaitu afektif, sehingga terciptanya karya yaitu psikomotor. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Selanjutnya, adanya kerjasama dan kolaborasi pada trisentra pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, pendidikan yang berpusat atau berpihak pada anak, student-centered learning, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak. Menghamba di sini maksudnya adalah mendidik dan melayani murid dengan sepenuh hati, yaitu dengan selalu memenuhi kebutuhan sesuai dengan karakteristik anak. Berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu merubah pemikiran saya tentang mulai memahami setiap anak unik dan mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda. Proses pembelajaran sudah berpusat pada anak atau menghamba pada anak, kemudian menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, tidak lagi hanya berfokus pada ketercapaian nilai akademik saja. Selanjutnya, pemaknaan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik hanya seorang yang dapat menuntun, bukan memaksa. Selanjutnya, penanaman budi pekerti dengan meneladani semboyan Ki Hajar Dewantara.
Selanjutnya merubah perilaku saya, yaitu menciptakan merdeka belajar dalam proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan menuntun dan membimbing agar dapat bertumbuh kembang sesuai bakat dan minat murid. Selanjutnya, mengemaskan pembelajaran menarik mungkin agar murid lebih bersemangat saat proses pembelajaran berlangsung. Menuntun murid sesuai minat bakat yang dimilikinya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Contohnya dengan cara memberi game yang edukatif. Yang bisa segera saya terapkan, lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sehingga siswa saya semakin bersemangat dalam belajar, melibatkan semua siswa baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengambilan keputusan kelas, membiasakan pembiasaan positif dalam kelas dan lingkungan sekolah, menerapkan pembelajaran berbasis konteks sosial budaya atau kearifan lokal, menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, melatih kecakapan abad 21 sehingga siswa saya mampu mempersiapkan diri di masa depannya. Dari beberapa materi yang telah saya paparkan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu pendidikan haruslah berpusat atau berpihak pada anak atau student-centered learning. Selanjutnya, peran pendidik menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dengan melakukan proses pembelajaran atau pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya, menjadi sosok pendidik yang pembelajar serta pembelajar yang merdeka. Kemudian, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karya, cipta, dan karsa, agar murid dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya. Demikian kesimpulan singkat saya dari koneksi antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.